Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang Cloudflare Tunnel ya. Jadi seperti ini ya, langsung masuk videonya saja. Mungkin kita intro dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk konten kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara update Cloudflare Tunnel ya. Di video KSWS sebelumnya, jadi saya untuk remote-nya itu menggunakan Cloudflare. Jadi untuk kali ini saya pakai Dockernya ya. Kalau sebelumnya itu langsung saya instalkan ke mesin ini atau ke server saya. Namun sekarang saya pakai Cloudflare ya. Kenapa? Karena agar mempermudah untuk upgrade dan juga update versi dari Cloudflare Tunnel tersebut. Ini teman-teman bisa masuk. Nah, ini dia untuk konektor saya. Jadi ini panjang ke belakang biasanya kalau teman-teman dapatnya ya, seperti itu. Nah, oke. Kali ini saya akan update Cloudflare Tunnel. Nah, di sini untuk versinya kebetulan sudah ada pembaruan atau update ya. Di sini ada notice bahwasanya untuk tunnel Cloudflare saya itu minta diupdate ya. Untuk cara update-nya cukup simpel. Jika teman-teman menggunakan Cloudflare Tunnel ini sebagai penghubung atau sebagai akses dari luar dari server teman-teman yang ada di rumah, di sekolah, atau mungkin di memang tempat server yang proper ya. Jadi Cloudflare Tunnel ini saya jelaskan mungkin pada video sebelumnya saya sudah buatkan video yang akses eksternal dari server. Jadi teman-teman bisa tonton videonya ini ya. Di video tersebut saya jelaskan bahwasanya proses instalasi, kemudian pasang, kemudian konfigurasi Cloudflare Tunnel untuk server teman-teman di rumah. Fungsinya buat apa? Jadi agar teman-teman bisa akses, contoh semisal seperti di saya itu ada layanan namanya repo. Jadi teman-teman bisa akses repo ini dari luar jika butuh untuk apa ya, materi, kemudian untuk lain-lain. Seperti contoh di tutorial saya itu ada kemarin terakhir sebelum video UPS rilis. Jadi ada spesifikasi, kemudian informasi dan lain-lain di sini juga ada ya. Jadi seperti contoh di sini repository ini milik channel saya, kemudian ini dia YouTube resmi, kemudian di sini ada Facebook, Twitter, bisa teman-teman join, dan juga website ya. Teman-teman jika ingin mendonate atau support channel ini bisa di sini. Kemudian di sini ada subdomain, teman-teman bisa akses dari luar seperti web. Kebetulan web ini masih saya take down karena kemarin ada vulnerabilities atau celah di examnya. Jadi saya pakai exam 7.4.1 yang masih lama ya. Jadi ada bisa istilahnya kena SQL injection. Jadi saya take down terlebih dahulu. Mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa request untuk video tentang website atau tentang template website. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kemudian di sini juga ada repo yang kita pakai hari ini. Dan juga di sini ada speed test. Ini juga saya take down karena bandwidth atau internet di rumah saya itu tidak cepat ya. Mungkin jika teman-teman internetnya di rumahnya itu di atas 20 Mbps atau di atas 10 Mbps, speed test pakai punya saya itu tidak akan maksimal karena internet di rumah saya itu hanya maksimal di 8 Mbps atau di 10 Mbps kalau pakai speed test. Kemudian di sini ada juga file. Nah, ini mungkin videonya featuring saja atau nanti setelah video ini rilis mungkin video ini akan saya rilis karena ini berkaitan dengan Nextcloud yang video sebelumnya. Jadi ada dua teman kita yang tanya di video Nextcloud. Kebetulan saya upload ya konten sekarang. Jadi di sini ada video tentang Nextcloud, ada dua. Jadi di sini akses Nextcloud dari luar, kemudian ada juga yang sebelumnya itu instalasi Nextcloud ini ya. Teman-teman jika ingin diakses atau menggunakan Nextcloud lewat Android, teman-teman bisa ikuti video yang terbaru yang 19 April. Jika teman-teman ingin menggunakan Nextcloud hanya untuk web dan untuk beberapa akses tanpa menggunakan Android, silahkan ini ya. Karena ada perbedaan dari dua video ini, yaitu jika menggunakan yang versi yang dari ini atau dari video ini, maka teman-teman bisa konfigurasi dengan Android teman-teman, seperti itu. Nah, kita masuk ke selanjutnya dulu. Di sini ada Portainer, teman-teman bisa akses juga dari luar. Kemudian ada server. Ini server untuk akses server saya yang KSWS.
Kemudian ada mikrotik, jadi teman-teman bisa cek mikrotik saya di luar. Ini dia .upx.my.id. Nah, ada yang tanya kemarin, Bang, kenapa mikrotiknya Abang public? Jadi untuk mikrotiknya saya public, ini hanya untuk akses lokal namun via Cloudflare tunnel ya. Jadi teman-teman bisa cek saja di user. Nah, ini dia. Oke, ini ada peringatan bahwasanya usernya itu lemah. Jadi untuk user ini teman-teman bisa cek bahwasanya bandwidth di rumah saya itu sekarang lagi penuh-penuhnya. Seperti ini contoh. Di sini untuk uploadnya, jadi TTX-nya ini tinggi karena saya sedang upload konten di channel ini. Kemudian downloadnya masih kecil karena tidak ada yang pakai, atau ya saya tidak streaming atau nonton musik dan lain-lain, atau pengguna di tetangga saya itu tidak pakai, seperti itu. Fungsinya apa? Jadi pada saat tunnel yang ada di mikrotik, saya pakai tunnel atau VPN remote ini down, atau mungkin kebetulan di tools Netwatch. Mana Netwatch ini? Nah, ini IP dari host DDNS, nanti akan saya bahas juga di video selanjutnya untuk VPN remote murah dengan harga miring namun dengan fitur yang melimpah juga, tidak kalah dengan yang harganya 20 ribuan ya satu bulan, seperti itu. Jadi jika ini down, maka saya akan masuk ke mikrotik lewat web interface atau webfig ini ya, cuma dengan user admin yang dari luar. Jadi saya tidak menggunakan user ini, hanya untuk pada video optimasi jaringan wifi dan lokal. Nah, itu ada saya bilang bahwasanya ISP saya itu terkadang terkendala, bahkan pemilik ISP tersebut menyalahkan saya itu menggunakan mikrotik. Jadi saya kasih aksesnya ini biar tahu bahwasanya yang bermasalah itu internet dari beliau. Oke, langsung ke videonya. Jika teman-teman ada peringatan seperti di video ini atau di tunnel ini, maka caranya cukup mudah, cukup masuk ke CasaOS. Nah, ini saya sudah masuk di CasaOS di server saya. Kemudian di sini ada Cloudflare ya. Caranya, jika teman-teman ingin ribet, teman-teman tinggal install ulang, atau ini tinggal teman-teman hapus saja untuk akses Cloudflare-nya. Cuman untuk proses upgrade-nya itu sangat-sangat mudah, tinggal ke setting terlebih dahulu, teman-teman cek apakah di sini sudah latest atau leads atau terbaru, atau mau pakai versi yang 2025 bulan 2 tanggal 1 ya, atau yang terakhir dirilis di server atau di GitHub-nya ya, atau di Docker Hub. Kemudian teman-teman cek juga di bawah untuk penggunaannya. Jika teman-teman ingin batasi untuk memorinya, tinggal batasi seperti ini. Namun untuk saya itu saya bikin full saja di 1 GB saja, karena penggunaannya ini hanya sekitar kecil ya, di angka ratusan MB saja ya ini. Nah, ini 1,3%. Untuk penggunaan RAM-nya itu hanya di 100 MB saja. Jadi tidak masalah. Jika teman-teman tidak ingin ada masalah ke depannya, teman-teman batasi semisal di 1024 atau 1 GB saja, atau 512 MB saja ya untuk aksesnya. Kemudian jangan lupa container name-nya untuk proses di sini biar muncul. Kemudian juga di atas jangan lupa namanya, ikonnya isi. Kemudian ini dari Wisdomski ya, bukan dari Cloudflare aslinya atau dari resmi Cloudflare ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Jika ingin diinstal ulang tinggal save. Kalau saya karena proses upgrade, jadi tinggal dicek dan update. Nah, kita tunggu prosesnya. Mungkin prosesnya agak lama, ini tergantung dari internet yang ada di rumah teman-teman ya. Nanti pada saat proses upgrade ini akan download di background. Jadi jangan khawatir, di sini akan download mungkin pelan-pelan karena internet saya masih penuh-penuhnya. Jadi prosesnya agak lama, ini cekat karena memang internet di rumah saya lagi penuh-penuhnya. Mungkin seperti itu saja. Nanti teman-teman tinggal refresh saja di tab Cloudflare ini, maka di sini akan hilang peringatan untuk update Cloudflare-nya. Atau untuk proses lebih cepatnya, teman-teman tinggal setting saja seperti ini. Kemudian tinggal di save, nanti dia akan ngepull ulang untuk Cloudflare Dockernya ya. Ini kita tunggu saja. Ini akan proses untuk update-nya. Jadi kita tunggu, kemudian kita refresh di websitenya ini ya. Mungkin prosesnya tidak akan memakan waktu lama jika internet teman-teman di rumah tidak bermasalah. Mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen ya.
Jika ada teman-teman ingin request video silahkan ya. Terima kasih. Bye bye.